bahasa Arab. Tidak harus. Memang kalau kita baca doa yang ma'thur itu doa yang ada di dalam Al-Quran maupun doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Itu adalah doa yang lebih kuat untuk dikabulkan. Paling tidak kita ngikuti redaksi itu dengan redaksi yang kita bikin sendiri. Mungkin kita nggak hafal, misalnya kita nggak hafal baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami serta kau memberikan hidayah kepada kami. Berilah selalu petunjukmu kepada kami. Engkaulah zat sebaik-baik pemberi. Mungkin kita tidak hafal dalam bahasa Arab juga terjemahannya, tapi kita tangkap itu kalimat itu, konklusinya, pemahamannya. Artinya adalah, ya Allah, jangan sampai engkau keluarkan aku dari agama Islam ini, ya Allah. Jangan sampai engkau keluarkan aku dari pemahaman ini, ya Allah, misalnya. Jangan sampai aku condong kepada pemahaman yang tidak benar. Ya. Dan berilah selalu petunjukmu kepada kami, agar kami tetap di atas jalan yang lurus ini. Karena engkaulah zat sebaik-baik pemberi. Redaksinya boleh kita atur sendiri. Jadi doa itu kalau kita bisa dalam bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu lebih baik saja sifatnya. Tapi tidak harus. Kalau harus berdoa dalam bahasa Arab, dijamin tidak semua orang bisa berdoa jadinya. Cuma ustadz doang yang bisa bicara, yang bisa doa nanti. Itu tidak. Jadi kita boleh. Atau kalau kita mengaminkan doanya ustadz, tapi juga doa yang dibaca oleh ustadz yang biasa. Kalau yang nggak biasa, hati-hati juga dengernya, ya. Kayak doa di multazam itu banyak doa ustadznya minta doanya diaminkan sama murid-muridnya semuanya, yang laki yang perempuan. Padahal ustadznya lagi minta, ya, Allahumma zawijni tsani wa tsalits wa rabi'. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa nikah lagi dengan istri yang kedua, ketiga, dan keempat. Diaminkan. Begitu pulang jemaah hajinya berantem suami istri. Kenapa? Begitu suaminya kawin lagi. Tadi setelah kita berdoa kita aminkan. Setelah pulang saya tanya itu Ustaz doa apa tadi? Jelaskan oleh ustadznya. Oh pantes. Nah, udah begitu pulang dia nikah lagi, istrinya marah. Kan kamu juga aminkan waktu itu. Nah itu begitu. Jadi istilah kalau kita mengaminkan ya doa yang populer, yang umum, yang biasa dibaca, sehingga kita jadi mengaminkan apa yang benar. Jadi boleh doa dalam bahasa Indonesia. Bahkan ya kalau kita baca doa bahasa Indonesia ini, itu sebaiknya tetap diawali dengan hamdalah atau baca Al-Fatihah, ya, dan diikuti dengan sholawat. Doa itu mustajab kalau dua itu dibaca. Baca hamdalah, baca sholawat. Setelah baca hamdalah, baca sholawat, baru bahasa Indonesia berdoa. Jangan langsung minta. Ya, baca dulu Al-Fatihah atau baca dulu Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan semacamnya. Alhamdulillah. Dan kemudian kita baca sholawat. Sholawat juga macam-macam. Silahkan baca sholawat apapun. Setelah itu baru kita minta kepada Allah. Ya. Nah, itu yang boleh dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya ruku. Ya. Ruku itu, pertanyaan Pak Karni ini bagus ini. Jadi lebih jelas. Saya kasih contoh dulu ya Pak ya. Jadi begini. Maksudnya Pak Karni, kalau kita ruku begini, ya, itu kalau lurus, yang kita lihat ini, ya kan? Maksudnya gitu kan, kalau lurus. Kalau mau lihat tempat sujud, mesti begini, gitu kan? Baru kelihatan tempat sujud. Sebetulnya tetap rukunya begini. Yang dilihat tetap juga adalah itu. Jadi mata kita itu begini. Kayak begini Pak. Dan itu sebetulnya melatih otot mata. Jadi tetap pandangannya ke bawah, bukan palanya dirubah jadi tinggi. Tidak, pala nggak ditegakkan untuk melihat tempat sujud. Ya. Tapi pala tetap ke bawah, yang kalau dia hanya melihat lurus, dia hanya melihat bawah depan kakinya. Tapi justru dia disuruh dengan pandangan kepala yang seperti itu tetap lurus, tapi melihatnya ke tempat sujud. Itu supaya matanya begini, kayak orang ngelirik Pak. Kayak kita sekarang begini, ini saya ngeliat Pak Kardi, kalau lurus begini. Tapi kalau saya begini,
saya ngeliatnya ke atas. Nah, disuruhnya begitu, Pak. Karena ini untuk melatih otot mata. Jadi ruku, kepala lurus, mata melirik, melihat ke atas. Bukan ke atas, melihat ke tempat sujud. Itu yang dimaksud. Itu kalau dilatih setiap ruku seperti itu, awalnya itu akan menjadi otot mata ini terlatih dengan baik. Kan makanya kita salah satu pengobatan mata itu kita disuruh banyak begini, Pak. Disuruh latihan tuh begitu, itu melatih otot mata. Nah, itulah disuruh ketika sedang ruku. Jadi caranya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan umum sekali ini. Indonesia gelap. Ya kita bikin terang. Kita bikin terang. Jadi caranya semua sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita pejabat, ya kita harus, karena punya otoritas yang lebih, harus berbuat yang lebih. Kalau kita rakyat biasa, ya kita dengan cara kita sendiri. Paling enggak kita tidak memberikan anak-anak kita sesuatu dari rezeki yang haram. Itu aja. Kullu jasadin nabata minas sukh fannaru aulana. Setiap daging yang tumbuh karena dari penghasilan yang haram, itu jadi gelap, neraka tempatnya. Jadi itu aja kalau kita secara pribadi. Ya, kalau kita punya otoritas silahkan. Jadi Indonesia gelap itu ya memang kita rasakan semakin sulit kehidupan ini, ya. Tapi percayalah, semakin gelap semakin dekat terang. Kan gitu. Semakin gelap semakin dekat terang. Kalau nanya kapan subuh, baru nanya Isya. Isya kan baru gelap. Nanya kapan subuh, ya masih lama. Coba nanya kapan subuh, lagi gelap-gelapnya, jam 2, jam 3. Itu gelapnya bukan main. Kapan subuh? Sebentar lagi. Cuma banyak orang yang sebentar lagi itu nggak sabar. Kayak kita puasa, itu nih maaf ya, kalau buat anak-anak terutama, maghrib jam 6 misalnya. Itu jam 5, setengah 6, itu lagi lapar-laparnya dia. Pengen ngerayu bapaknya itu. Udah boleh buka gitu kalau anak-anak kecil. Karena menjelang finish itu beratnya. Waktu jam 10, jam 11 main, malah jam 12 lari ke sana dia, lari kemari. Begitu jam 5 lemas banget. Ngumpulin dah tuh makanan yang ini, makanan itu, beli ini, beli itu sampai makanannya banyak. Begitu buka yang dimakan cuma dikit kan gitu. Itu anak-anak ya. Nah, itu menunjukkan bahwa gelap itu memang harus dibiarkan gelap udah. Tapi dalam pengertian bukan biarkan kita tidak berbuat. Maksudnya biarlah gelap semakin gelap, karena ketika gelap semakin gelap maka akan muncul fajar. Fajar itu baru muncul kalau gelap segelap-gelapnya. Tapi kalau gelap masih ada merah-merah, masih ada warna-warna terang, gelap itu belum akan berganti kepada terang. Belajar dari surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang penting berdoa, jangan sampai ada pengaruh-pengaruh luar, sihir apapun, termasuk dari manusia yang hasad, yang dengki, yang ingin berbuat zalim, berbuat jahat, kita terlindungi dari itu semua. Itu aja. Saya kira itu ya, karena pertanyaannya luas. Sisi yang lain biar yang lain yang jawab, atau Pak siswa nanti baca lagi, insya Allah ketemu jawabannya. Saya kira itu. Ada pertanyaan lain? Memutusnya gimana gitu ya? Jadi begini Pak Anggiat, baik pertanyaannya ini. Jadi dengan kondisi sosial kita seperti itu, hampir semua orang tua di rumah, mungkin pejabat itu penghasilannya cuma 10 juta tapi bisa punya sesuatu yang luar biasa, kayak punya penghasilan 200 juta gitu. Bayangkan kepala desa bisa punya Rubicon kan gitu misalnya. Kita bisa lihat dari mana gajinya. Ya, pegawai negeri bisa punya ini, punya itu. Itu dari mana? Padahal gajinya kita tahu. Bahkan anggota dewan sekalipun, anggota dewan itu penghasilannya nggak banyak, Pak. Paling tinggi dia bisa bawa pulang 200 juta sebulan. Itu paling tinggi. 200 juta kalau dikali setahun itu cuma 2,4 miliar kan gitu.
kali 5 tahun dia berkuasa berapa? 10 miliar. Tapi dia punya rumah bisa 50 miliar di Pondok Indah, bisa punya ini punya itu, luar biasa. Dari mana? Kan begitu. Nah, kalau keadaan sudah seperti itu, percayalah, ada hadis Nabi yang mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum ya man khadalahum hatta ya'ti Allahu bi amri. Akan selalu ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, orang-orang yang terus berdiri di atas kebenaran. Di antara semua orang sedang mencari rezeki yang haram, ada masih 1-2 yang pasti memberikan rezeki kepada anaknya yang halal. Sedikit yang berusaha untuk memberikan yang halal, sampai susah payah dia, betul-betul banting tulang luar biasa. Anak-anaknya sampai merasakan lapar, hari ini mungkin tidak makan, hari ini makan, dan seterusnya, gara-gara orang tuanya mempertahankan supaya apa yang masuk ke dalam rezeki anaknya adalah yang halal. Kelompok ini akan selalu ada, kata Nabi. Zahirin 'alal haq, mereka tetap menegakkan kebenaran. La yadurruhum, tidak akan membuat mereka tersakiti, membuat mereka jadi lemah semangat dalam berjuang. Man khadalahum, orang yang menyakiti mereka, orang yang mungkin mengiming-imingi dia dengan kekayaan, orang yang mungkin menyakiti dia dengan siksaan, dengan penderitaan, tetap dia istiqomah. Ada orang-orang yang seperti itu. Percayalah, karena yang ngomong itu Rasulullah, saya percaya itu Pak Arga, saya percaya. Jadi akan ada tetap. Nah, kelompok inilah yang nantinya akhirnya membuat terang. Dan tolong digarisbawahi, terang itu nggak langsung terang, kan gitu. Kayak kita dalam fajar ini kita tadi aja sholat subuh masih fajarnya baru, subuh itu baru mau terang. Apalagi fajar itu ada 2, ada fajar kadhib, ada fajar shodiq istilahnya. Fajar kadhib itu fajar yang kita kira sudah bakal terang, ternyata belum terang, belum berubah. Kalau fajar shodiq itu fajar yang kalau kita sudah ada di waktu itu, berangsur-angsur dia menuju terang. Ini kayak sekarang ini, kan nggak langsung matahari terbit, kita tunggu dulu. Jadi ada kesabaran. Makanya ayatnya untuk soal kemenangan ini, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kalian mau menang, kalian harus sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran, saling menguatkan, hidup berjamaah. Kita lagi patah semangat, mulai nggak sabar, teman kita ngasih tahu, jangan, ayo kita sabar lagi, saling memberikan semangat supaya tetap sabar. Itu wasabiru. Warabitu, dan tetap ribat. Ribat itu awas diri, melihat. Kalau dalam peperangan itu melihat musuh, mata yang melihat musuh mau datang, dia berjaga-jaga, itu namanya ribat ya. Nah, kita disuruh warabitu, terus awasi diri, jangan sampai kita terjatuh kepada yang haram itu. Kalau kita jadinya jatuh, sama juga dengan mereka. Kita udah naik nih, naik tinggi. Yang satu kawan kita nggak sabar, baru naik jatuh. Kita sabar, naik, udah sampai atas. Ini kayak main ular tangga, udah mau sampai angka 100, di tangga 99 dia nggak sabar, jatuh. Jatuhnya dia dengan jatuhnya orang yang tadi sama. Makanya lebih baik teruskan warabitu, itu begitu. Wattaqullah, jaga terus hubungan diri dengan Allah secara baik, la'allakum tuflihun, baru kalian akan menang. Kata Allah begitu. Jadi itulah barangkali. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin satu lagi dari sana. Ini kelihatannya bapaknya nggak jelas, lalu kemudian dia ingin keluar. Bagaimana caranya? Dia harus menyampaikan lebih dahulu dengan tutur kata yang baik tentunya, karena posisi dia tetap di bawah, dia anak, harus menghormati orang tua, tidak boleh berkata kasar, berkata keras kepada orang tua. Sampaikan dengan kata-kata yang lembut, seperti dakwahnya Nabi Musa kepada Firaun. Disampaikan, tapi tutur katanya tetap lembut, sampai orang tuanya itu mungkin kalau yang ada hidayah, dia mungkin sadar anaknya
ternyata alhamdulillah walaupun dia kasih rezeki yang selama ini haram, ada benih-benih kebaikan di hati anak saya. Kalau anak saya bersikap seperti itu membuat dia terenyuh, dia sadar, dia menangis. Itu kalau kayak begitu, orang ini luar biasa hidayahnya. Makanya si anak ini juga harus berposisi seperti itu. Jangan sampai kita sudah menganggap orang tua kita itu kayak melanggar satu pelanggaran besar yang bagaimana begitu, yang akhirnya kita menghardik mereka. Tidak. Orang tua kita belum sejahat seperti jahatnya jahatnya Firaun. Sedangkan kita belum sebaik seperti baiknya Nabi Musa. Kenapa harus kita hardik dengan kata-kata kasar begitu? Tetap dengan kata-kata yang lembut. Kalau orang tua kita tidak bergeming, tidak mau berubah, dia tetap di situ aja, maka kitanya harus mau tidak mau hijrah untuk tidak mengambil dari situ. Itu biasanya kalau dalam Islam kayak begini, ini masuk ke Baitul Mal, ini masjid yang ngurusin. Kalau ada orang-orang kayak begitu, itu begitu. Dana umat yang ada untuk tamwil. Makanya dulu ada istilah Baitul Mal wa tamwil. Kita pernah ada itu istilah. Kalau Baitul Mal itu yang ngumpulin harta, kalau tamwil itu yang membiayai. Itu membantu orang-orang yang dalam kesulitan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mau baik, ada yang menolong, itulah pertolongan yang tepat. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, kalau nggak salah waktu kita berbicara tentang sedekah, bahwa sedekah yang terbaik itu adalah bukan sedekah yang kita sebar pada orang banyak, bukan, tapi sedekah yang mungkin kita kasih 1-2 orang, tapi 1-2 orang itu terselamatkan hidupnya. Itu yang jadi efektif gitu. Ketimbang kita punya zakat kita sebetulnya cukup besar. 1 miliar kita punya zakat, tapi 1 miliar ini kita bagi-bagi sarang 10.000. Memang dapat 1.000 berapa orang? 1.000.000 orang ya, dapat orang banyak, tapi gara-gara dibagi sekian nggak berasa semuanya. Tapi kalau 1 miliar dia punya, dia bagi kepada saudaranya yang lagi terlilit hutang, dia bagi kepada si fulan yang lagi sedang membutuhkan modal untuk usahanya supaya bisa berkembang, lalu akhirnya jadi itu lebih bermanfaat. Jadi sedekah itu atau bantuan lebih bermanfaat kepada orang yang sedikit tapi jumlahnya besar, lalu dia berubah menjadi baik, ketimbang kita bagi rata orang banyak tapi tidak efektif semuanya. Sesekali begitu bolehlah, kayak di bulan Ramadan bolehlah sekali-kali semuanya boleh dapat. Tapi kalau untuk yang sehari-harinya jangan begitu terus, itu gak akan merubah keadaan. Lebih baik itu sedikit, orang itu berubah, nanti orang itu akan bersikap seperti kita, dia berubah baik, dia akan juga begitu, terus begitu, lama-kelamaan terjadi perubahan ini. Gitu. Saya kira itu barangkali, jadi anak itu harus melawan, tapi dengan cara yang santun, cara yang baik. Tidak boleh melawan orang tua, sedurhaka apapun mereka, dengan kata-kata yang kasar, tetap tidak boleh, karena itu tetap adalah kedua orang tua. Itu sama dengan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka orang tua kalian mengajak kalian untuk berbuat syirik, berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka tolak, jangan ikuti keduanya, tapi tetap bergaul dengan mereka dalam urusan dunia dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nggak boleh kita melawan orang tua sebagai orang tua. Kita hanya melawan dia dalam kapasitas dia memberikan rezeki yang kita ketahui ternyata tidak halal. Itu aja barangkali.